Sebagai mukadimah, ibu-ibu sekalian, kita perhatikan dulu prinsip mengaji ya. Nah, ini prinsip mengaji yang banyak ditinggalkan dalam proses mengaji, baik di pesantren maupun di majelis ilmu gitu ya, dan sebagainya lah. Jadi pertama, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, laula tarbiyatu rabbi lama a'raftu rabbi. Jadi kata Sayyidina Ali, kalau bukan karena bimbingan Allah, maka aku tidak akan mengenal Allah. Jadi yang harus kita cari itu, ibu-ibu sekalian, adalah dalam setiap majelis atau pesantren itu, yang kita cari adalah bimbingan Allahnya, ya, bukan sekedar ilmu. Jadi jangan asal pesantren, jangan asal sekolah gitu, atau jangan asal majelis ya. Karena kata Sayyidina Ali, tidak mungkin kita mengenal Allah kalau tidak dituntun ke Allah gitu, dibimbing ke Allah ya. Jadi tentunya utamanya adalah hidayah. Wa khazal murabil batinu yahsulu bisababi tarbiyatil murabbi dohiri. Jadi berkata juga Sayyidina Ali bahwa pembimbing batin ini muncul karena ada pembimbing dohir ya. Jadi di majelis ilmu maupun di pesantren, untuk mendatangkan pembimbing, yaitu Allah yang akan membimbing kita atau hidayah dari Allah, itu perlu adanya pembimbing dohir. Nah, pembimbing dohir itu, siapa pembimbing dohir? Yang bisa mengenalkan kita kepada Allah ya. Jadi bukan sekedar di pesantren itu cuma untuk diajarin nahwu shoroh gitu ya, fikih gitu, tapi juga harus ada bimbingan dari kiainya untuk kita itu mengenal Allah gitu ya. Nah, sekarang gini ibu-ibu sekalian, siapa yang pasti bisa mengantar kita ya, membimbing kita untuk mengenal kepada Allah? Ayo, yang pasti bisa membawa kita itu mengenal presiden atau mengenal pimpinan ya, pimpinan raja misalnya, siapa Bu? Yang pasti ini, yang pasti bisa mengajak kita atau mengenalkan kita dengan raja atau presiden, yang pasti siapa coba? Ahli warisnya ya. Nah, sekarang siapa yang bisa mengenalkan kita kepada Allah? Inna ulama warasatul anbiya. Kalau Rasulullah udah pasti, cuma kan persoalannya kan Rasulullah sekarang sudah tidak ada gitu. Jadi yang bisa mengenalkan kita dengan Allah itu ya, yang disampaikan oleh Rasulullah adalah inna ulama'u warasatul anbiya. Innal anbiya'a lam yuwarisu dinaron wala dirhaman. Ulama yang seperti apa? Ulama yang kata Nabi ini, sungguh para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham ya. Jadi Rasulullah tidak mewariskan fulus, tidak mewariskan artos gitu. Maknanya apa? Haram agama itu dijadiin duit, haram agama itu dijual ya, karena ada perintah Allah dalam Al-Baqarah ayat 41, wala tastaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Allah jelas sendiri mengatakan ya, berfirman, jangan kamu jual ayat-ayat aku. Tegas nggak Allah? Tegas ya. Apalagi dengan harga yang sedikit.
cuma sekedar cari makan, cari biaya sekolah, ngejual ayat Allah, nggak boleh. Ya, nggak boleh gitu. Nah, jadi begini Bu, maka Allah itu dalam kalimat selanjutnya, ya, wa iyaya fattaqun, Allah sampaikan bahwa hanya kepada aku aja kalian itu bertakwa gitu. Jadi maknanya gini Bu, telaahnya nih ya, agama itu kan konsentrasi Allah. Kenapa agama itu, buktinya apa agama itu menjadi konsentrasi Allah? Sampai Allah menurunkan malaikat, sampai Allah menurunkan para nabi dan rasul. Berarti Allah itu fokus dan konsentrasi di masalah agama. Bahkan Allah juga menurunkan tuntunannya, yaitu kitab suci, ya, gitu. Maka agama itu tidak boleh diakal-akalin, apalagi dicampur aduk dengan urusan dunia. Tidak boleh, gitu, ya. Kan sekarang gini, nggak ada malaikat urusan ekonomi, ada nggak? Nggak. Ya, adanya malaikat pencabut nyawa, malaikat Jibril, Israfil, Ajrail dan sebagainya. Ya, ada nggak nabi atau rasul urusan perdagangan? Nah, ya, maka yang pasti apa? Kalau untuk urusan dunia, Allah sampaikan nggak boleh dicampur aduk, karena Allah tidak menurunkan khusus untuk urusan dunia, nggak ada. Gitu, ya, gitu. Karena urusan dunia itu Allah sudah aturin masing-masing porsinya dengan adil, ya. Jadi nggak usah dianeh-anehin lah, nggak usah diakal-akalin, ya. Nah, maka yang diwariskan kepada nabi dan rasul itu innama warasatu ilma, innama warasul ilma. Jadi sungguh yang diwariskan ku para nabi dan rasul itu adalah ilmu urusan agama. Boleh nggak urusan dunia? Boleh. Ada juga. Maka Rasulullah itu mengajarkan perkara-perkara ilmu matematika, ya kan? Gitu, ya. Maka ada Al-Jabar. Al-Jabar itu kan ulama, Bu, yang menciptakan gitu, bukan orang kafir, bukan, ya. Nah, kemudian ibu-ibu sekalian, ya, karena banyak ulama, kiai atau ustadz yang bandel, ya, yang bandel nih, udah ditegaskan ke Allah yang Rasul ulah ngajual ayat, ulah ngajual hadis, masih kene aya nu bandel. Ya, buktinya sampai sekarang kan kita tahu ya, masih banyak para ulama, kiai atau ustadz yang nakal, masih menjual hadis dan menjual ayat. Maka diingatkan ku Allah dalam surat Al-Fatir ayat 28, innama yahsallahu min ibadihil ulama. Ya. Jadi sungguh di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu hanya para ulama. Jadi ulama yang boleh kita ikutin, boleh kita takdim, boleh kita gali ilmunya, hanya ulama yang takut kepada Allah. Bukan ulama yang takut nggak punya fulus, bukan ulama yang takut nggak dapat jabatan. Kalau udah ada ulama yang campur-campur urusannya dengan dunia, tinggalin, ya. Karena Allah yang perintah. Bukan Haji Aksa, Allah yang perintah, saya hanya membacakan, ya. Nah, kemudian ibu-ibu hadirin Allah, maka yang dimaksud oleh Sayyidina Ali, ya, kriteria seperti para ulama itu waqiyatal kinu kal anbiya'i wal auliyai sirajil walidi, gitu, ya, yaitu para ahli talqin. Para ahli talqin itu para ulama, para yang guru, ya, atau mursyid, seperti para nabi dan rasul,
dan para pewaris mereka yang kesifatan dengan kesifatan waliullah, gitu ya. Artinya apa? Ulama-ulama yang kesifatan waliullah itu seperti apa? Ulama-ulama yang mengamalkan amalan khawasul khawas, gitu ya. Nah, ini ulama yang mengamalkan khawasul khawas itu adalah para ulama yang menjadi penerang dohir, ya, yang memberikan ilmunya secara ikhlas, yang mencari keridhaan Allah. Dan para ulama itu biasanya lebih dulu mencari ridha Allah daripada menyebarkan ilmu, ya. Contohnya gimana? Contohnya gini, Bu, ya. Maka sesungguhnya ibu-ibu sekalian, tidak gampang untuk jadi ulama husnun atau ulama yang pewaris Rasul yang sesungguhnya, gitu ya. Bukan hanya yang bisa sekedar menyampaikan ilmu kemudian cuma sekedar mengaku keturunan Nabi, bukan itu ya. Tapi yang pasti itu ulamanya lisanul khalid afsahu minal lisanil maqali, ya. Jadi yang pasti itu ulama yang mengedepankan perbuatan amalnya, ya, yang lebih fasih daripada perkataannya. Artinya apa? Ulama itu yang bisa memberi contoh dan menjadi contoh. Kalau memberi contoh bisa aja, santri kamu sholat subuh 2 rakaat caranya begini, dia memberi contoh. Tapi kalau menjadi contoh berarti sudah menjadi amalan dia sehari, nah, gitu ya. Maka gini ibu-ibu sekalian, dulu itu di Gentur, Bu, ya. Di Gentur itu Mama Satibi bikin sumur khusus. Sampai sekarang masih ada, itu namanya Cai Hijib, disebutnya Cai Hijib. Kenapa disebut Cai Hijib? Karena sumur itu khusus dibikinkan untuk para santri. Ku beliau teh dibacakan hijib nasar, hijib nariyah, ya, salawat nariyah yang dijadikan hijib, amalan hijib ku beliau, ya. Kemudian dibacakannya itu seharinya itu 4.444. Kemudian dipuasakan selama 40 hari. Nah, jadi beliau itu memang benar-benar tekad, Bu, untuk menjadikan santrinya itu benar-benar orang yang berguna, bermanfaat untuk agama dan umat, ya. Ada nggak sekarang kiai yang seperti itu? Ada. Udah begitu, saya aja dulu pesantren di Picung, sebulan kan ditarik 500 rupiah kanggo yuran listrik. Tapi makan juga suka dikasih, tiap Jumat dikasih makan. Yang pasti itu. Kadang-kadang tiap habis solawatan dikasih makan. Tapi yang pasti setiap habis sholat Jumat pasti dikasih makan. Bayar 500 dikasih makan. Ada nggak yang gitu sekarang? Ya, jadi memang benar-benar ulama yang memang benar-benar ukurannya itu adalah yakhshallah, takut sama Allah, benar-benar istiqomah mencari ridha Allah, gitu ya.